saya kerja sendiri, saya dapat uang. Gitu. Amin, pai Bang Petir. Gitu. Kalau Mbak mau ngingetin sesama perempuan, jangan suka meretin cowok, jangan suka cari cuman cowok yang kaya, jangan suka minta transfer sama suami orang. Nah itu, kalau Mbak ngingetin saya untuk memberi itu salah banget. Salah. Itu. Ya. Jadi, gak sedikit orang yang pernah gue kerjain karena gara-gara mau dikasih uang, janjian gitu. Kalau uangnya masih puluhan juta mah gitu. Kalau cewek mandiri itu ya kurang pantas aja nge-give cowok. Gue pengen, why not? And I still do it. Why? Terus pantasnya cowok nge-give cewek gitu. Gue malah gak suka orang yang nge-give gue terus TU. Ya, di TikTok gini, mikirnya ada apa-apa. Itu gue berhentiin. Saksinya siapa? Bang Jim kalau boleh tahu. Tanya Bang Jim. Bang, gue gak enak dilihat sama orang-orang TikTok. Karena gue bukan seperti itu. Gitu. Gitu. Ya kan? Gak apa-apa. Duit-duit gue. Toh gue juga gak mengharapkan apa-apa. Gak ada effort sama sekali. Ada. Along bikin gue merasa tidak sendiri. Along bikin gue punya banyak temen. Nih Merpati. Gitu. Jadi setiap pertemanan lu gak bisa ngeliat secara instan. Oh gak bisa nih, dia gak ada effortnya. Gak bisa. Kalau lu mau yang instan-instan, gak gitu caranya. Gitu. Ya. Kata siapa gak ada effort? Bagi gue besar banget. Kenapa? Karena Merpati itu datang di saat yang sangat tepat. Gak boleh nangis. Karena Merpati itu datang di waktu yang sangat tepat sekali. Jadi percayalah, temen, rezeki itu pasti dikasih punya arti gitu. Dikasih temen yang jahat itu pasti juga ada artinya. Gitu. Kalau lu bilang dia gak ada effort, salah. Bagi gue tuh big is very very big gitu. Terserah. Gitu. Jangan baper, Along itu friendly. Gue apa lagi? Gue very very friendly. Dan yang tahu itu cuman gue sama Along. Only me and him. Gitu. Only me, Ki, Ipan, and Along. Pengen ketawa sih. Aku malah gak pengen nangis, pengen tawa gitu. Aku kalau suka sama cowok nih baper, gak bakal gue give. Gue malu.
gue malu banget gitu. Kalau gue nggak mau gue gitu, tapi gue udah anggap mereka like my brother, and gue dianggap mereka like sister gitu. Nggak boleh instan, ini nggak boleh instan, karena nanti yang instan itu palsu guys, butuh waktu gitu. Dan kita harus kasih pembuktian gitu kan. Dengan apa? Dengan karya. Dengan one day nanti tiba-tiba gue tahun depan gue merit, mereka jadi best man gue. Pada nggak kebingungan nggak tuh orang-orang gitu. Atau tiba-tiba along duluan gue bisa jadi apa itu namanya kalau di Malaysia gitu. Iya kan? Iyalah gitu. Cuman gak apa-apa. Ini dunia entertain. This is entertain. Gitu. Gak paham. Mbaknya tuh gak paham. Cuma mata saya doang yang paham. Cuman only my eyes and my heart yang paham. Kalian gak boleh paham. Kalian gak akan tahu sifat gue sebenarnya secara instan. Gitu. So, gue udah banyak temen yang gue anggap sebagai adik gue, jatuhnya malah mengecewakan gue banyak. Kurang support apa gue dari A sampai Z, tapi ternyata salah. Gue terlalu memanjakan namanya, sehingga dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Bukan cuma dari Merpati doang, dari tim gue juga ada yang oh gitu loh ya kak, sekarang bla bla bla. Gue dibilangin kalau soal cewek atau cowok, temen gue itu semuanya cowok guys. Temen cewek gue cuma Nunu doang, sama adik-adik Febrinetik itu juga online. Yang sering ketemu gue itu, yang berteman benar-benar sama gue cewek itu cuma satu, Nunu, asisten gue, yang memang benar-benar gue suka temui. Ya, kalau gue mau nge-give cowok, gak apa-apa lah. Kecuali itu cowok gue kasih-kasihin gitu. Enggak. Misalnya itu cowok gue nih, gak mau gue dilihat orang nge-give kayak gitu. Ya gue malu lah, ngapain gitu. Kakak kan temen, iya kak, maksudnya yang kayak ketemu gitu loh. Yang ketemu, yang aku ajak ketemu terus curhat, terus bisa ketemu aku terus ngobrol gitu. Ya cuman dia gitu, dia doang sama Eis gitu. Jadi apalagi kalau cowok yang gue suka itu gak akan gue bikin muncul ke permukaan, gak akan gue tunjukin ke siapa-siapa, kecuali gue udah akan menikah baru gitu. Kenapa kayak gitu Feb gitu misalnya, oh lu mau biar punya banyak gebetan ya, nggak mau di ini bla 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 bla. Enggak, karena gue punya kehidupan privasi juga gitu. Nggak apa-apa orang mau berpikiran apa, karena aku juga kan gak harus ngikutin pemikiran si mbaknya. Aku ya aku gitu. Dia bertanya aku cukup jawab. Dia punya pendapat, ya silakan gitu. Ya intinya saya cuma mau ngasih tahu
kalau saya nge-give tanpa diminta dan tanpa merasa ada beban sedikit pun, tanpa ada paksaan sedikit pun, tanpa ada menterbelakangkan keluarga gue. No, gue lakukan itu dengan kemauan gue sendiri, ikhlas, fun, gitu. Dan abis nge-give gitu, gue ngerasa gak apa-apa gitu. Oh, ini udah rezekinya dia gitu. Tangan gue sendiri yang mencet gitu guys. So mbaknya mau berpikiran apa silakan. Mbaknya bilang malu lah cewek ngasih support cowok. Gue nya gak malu, gue nya baik-baik aja. Orang mau mikir gue apa tante-tante gitu, gak apa-apa. Kalau ketemu gue juga pasti tuaan dia daripada gue. Gitu. Gue cuma mau merasakan bersyukur aja gitu guys. So mungkin tadi kerjaan gue tuh lagi penat banget tuh, lagi kayak biasanya gue kalau lagi mumet kayak gitu tuh kayak duar gitu biasanya. Cuma tadi ya udahlah. Cuman kalau kayak mamer kayak gitu oke lah. Cuma kalau kayak mamerin yang lain-lain gitu, gue nggak punya muka gue terhadap teman-teman dan circle gue ya. Karena gue punya circle yang cukup rendah hati. Jadi kalau gue kayak gitu tuh yang malu gue guys. Gue punya circle dimana yang kayak padi, semakin berisi itu harusnya menunduk kan. Jadi kalau gue bergajulan sedikit, gue tuh sebenarnya malu gitu. Teman-teman gue pas gini, kenapa lu gitu? Lu lagi ada apa masalah? Nah, masih kayak gitu, mereka udah tahu ini kenapa, siapa yang ganggu lu katanya. Jadi gitu. Sesi curhat cukup. Sesi curhat cukup. Jadi bebas. Mau berkomentar apa, persepsinya apa. Cuman saya tidak sedang merayu cowok give supaya dia terpikat sama saya. Oh my god. Ini yang di belakang nih yang lagi ngambil nomor antrian aja tuh gimana gitu loh. Nggak duluan mereka aja gitu. Gak gampang. It's not easy. Gue pengen juga gampang suka sama orang. Gue juga pengen gampang misalnya kasih reaction sama orang yang ngechat atau yang apa. Tapi kalau gue udah lagi unmood and kerjaan gue lagi pusing, nggak tahu deh ya, belum pernah sih kalau Brad Pitt yang ngechat gue balas apa enggak, gue juga nggak tahu. Ya udah kayak gitu pokoknya ya guys. Jadi kalau soal nggak baik ngasih cowok, ya gue nyaman ya temenan sama cowok. Gimana? Masalahnya gue punya mental bukan dikasih, gue ngasih gitu. Nggak tahu deh cowoknya ada, nggak tahu mungkin Tuhan yang nanti kasih waktu atau ngerancang hal yang indah buat gue. Tiba-tiba gue dapet cowok yang ngasih ya nggak apa-apa dong, amin gitu. Kalau misalnya enggak, kita itu hidup harus saling melengkapi guys. Bisa jadi kalau misalnya kita dapat pasangan yang biasa aja, bisa jadi nanti kita punya rezeki yang lebih karena memang kita bersatu gitu. Jadi nggak boleh milih-milih, suka aja dulu, yakin kalau dia orang baik, ya udah kenapa enggak gitu. Why not? Kalau ternyata gue yang lebih punya Tuhan kasih berkat dan power, no, maksudnya bukan power dalam akhirnya gue punya dan gue bisa mengendalikan semuanya, bukan. Kenapa enggak gitu, ya kan? Ya
emang kenapa sih gitu? Siapa tahu kedepannya emang udah dikasih rezeki yang sama itu. Jadi ya udah nggak apa-apa menurut gua gitu. It's okay jangan dengerin. Iya benar. Karena gini ya. Oke, gue sekarang punya hidup yang sangat nyaman. Tuhan kasih berkat gitu. Cuman kan orang-orang nggak tahu masalah yang besar yang ada di belakang kepala gue tuh apa aja gitu. Dan kalau kayak harta duniawi ini tuh cuma sementara. Kalau besok Tuhan bilang hilang, itu hilang. Banyak banget contohnya. Dari yang punya power tiba-tiba jadi narapidana terus dihukum mati, itu banyak. Ada kan? Jadi gimana cara kita mempergunakan titipan dan berkat itu dengan baik dan benar. Itu. Kalau gue ada di project, tiba-tiba gue dapet bagian project, terus tiba-tiba gue dapet duit dengan mudahnya. Yang gue lakukan dari dulu, gak tau kenapa, ya gue suka random, itu aja sih. Gitu. Kan gue mikir gini, orang kerja misalnya UMR dikaliin gitu, kayak ternyata rezeki orang tuh beda-beda gitu guys. Orang baik pasti dapat yang baik pula. Tapi gue banyak dikecewakan. Gak tau apa ini yang salah dari diri gue atau emang orang yang datang yang salah. Ternyata dengan kita memperlihatkan, jadinya punya banyak orang yang datang itu punya niat yang enggak gitu. Mikirnya bukan pasangan ya ini ya, temen apapun itu gitu. Temen yang palsu udah pernah banyak banget. Gitu ya. So aku mau temenan sama Along, sama Ipan, sama Ki, tanpa merusak atau merebut apapun. Gitu. Tanpa kayak drama. No, kita nggak main drama. Gitu. Karena saat ini gue lagi merasa ada di titik kecewa sama orang yang udah gue percaya, tempat curhat gue, udah gue anggap adik gue, never use, gak guna juga. Karena dia datang selalu karena ada masalah doang. Berkali-kali gue kasih kesempatan, banyak kok. Gitu. Jadi sampai akhirnya gue so tired, capek. Lu datang ke gue cuman di saat lu penuh dengan masalah gitu. Tapi di saat gue butuh, dicuekin. Butuh lagi, cuekin. Butuh lagi, dicuekin. Sampai akhirnya dia datang, gak datang, I don't care. Dan itu udah natural banget gitu. Karena gue udah gak bisa paksain, gue gak bisa drama. Gue gak bisa drama, gak bisa. Kalau gue udah gak suka, ya udah gue gak suka.
gitu. Kalau gue udah bilang enggak, ya enggak. Gitu guys. Pokoknya merpati itu harus tenang, kalem. Aku itu paham banget. Dan aku bukan orang yang gampang diprovokasikan gitu. Oke? Iya, ikutin kata hatiku ya. Bener loh. Dan gue lagi banyak ngeblok akun-akun yang merusak mental dan pikiran gue. Karena kalau orang yang peduli dan sayang sama gue, sama seseorang, dia gak akan merusak mental dan menyakiti orang tersebut. Gitu. Kalau orang yang benar-benar peduli dan sayang, dia gak akan ngelukain dan merusak, bahkan membuat orang itu sad gitu. Jadi gue mohon dengan sangat banget please, gue gak pernah ada niat jahatin orang gitu. Gue gak pernah ada niat jahatin orang. Gue gak pernah ada niat untuk bikin orang sad. Tapi kenapa dibikin sad? Gitu. Jadi apapun yang gue lakukan adalah kemauan gue sendiri. Kalau soal berbagi, itu urusan amal gue sama Tuhan. Dan ada yang ngatur gue. Karena orang tua gue aja gak bisa ngatur urusan keuangan gue. Bukan gak bisa, mereka gak mau. Karena mereka udah paham gue tuh kayak gimana. Oke? Gue gak pernah ngerayain ulang tahun. Dari dulu gak suka dikasih surprise. Ada satu kelainan mental gue bentar. Kenapa dia mengecil sendiri ya? Jadi gue punya trauma soal ulang tahun. Terakhir gue dirayain itu waktu gue umur 9 tahun. Yang namanya dirayain ada goodie bag gitu ya. Anak kecil, masih kecil. After that, gue gak mau ngerayain. Gimana kalau sekarang aja lo tanya? Gak apa-apa. Kenapa? Itu masih dari kecil. Akhirnya di saat gue mulai umur 20 tahun, gue udah bisa hidup sendiri. Maksudnya gue ngelanjutin kuliah gue dan gue pay pendidikan gue sendiri without my parents. Bukan berarti orang tua gue gak peduli gitu. Cuman gue kayak pengen kasih kayak pengen kasih bikin mereka ini aja surprise gitu. Kan dulu gue kan ambilnya sekretaris tuh D3 di Tarakanita, dulu belum ada S1 ya. Jadi dulu sekretaris cuma sampai diploma doang gitu. Kira gue putusin untuk lanjut sekolah dengan pilihan gue, karena sampai gue kuliah tuh semua pilihan orang tua gue. Gue lanjutin, gue ambil ilmu komunikasi
gitu. Itu mulai dari umur 19 tahun itu gue memutuskan untuk gimana ya gue ngerayain ulang tahun yang kayaknya semua orang tuh kayak menantikan gitu. Gue akhirnya dapat satu rumah dimana gue bisa ngerayain ulang tahun gue gitu. Terima kasih gitu. Nanti kita kasih bagian-bagian yang lain yang the realnya, nggak cuma ngomong. So kalau orang care dan sayang, nggak akan ngeganggu, nggak akan bikin gak nyaman, nggak akan bikin sad, nggak akan bikin aneh. Kalau orang udah peduli, dia pasti mau orang itu happy gitu. Karena orang thank you, Meta, kok belum tidur? Kalau orang sayang dan peduli sama orang, ya nggak akan nyakitin gitu. Oke? So apapun misalnya kesalahannya udah gue perbuat, sengaja atau nggak sengaja kebangun, ya gue minta maaf. Betul banget ya Kak Is. Tapi honestly gue nggak pernah ada niat untuk bikin orang sengsara atau apa gitu guys. Jadi harus lebih dewasa lagi gitu. Sekarang kamu bahagia, takutnya nanti kamu dibikin kecewa. Nggak apa-apa, karena hidup itu nggak terus bahagia. Kita harus butuh kecewa supaya apa? Karena kalau kita bahagia kita nggak bisa ngelihat introspeksi yang ke belakang gitu. Gue itu kayak gini karena gue banyak dikecewakan oleh orang-orang. Makanya gue jadi kayak gini. Mungkin kalau dari dulu gue baik-baik aja, gue gak akan jadi kayak gini. Gue akan jadi sombong banget. Ipan, jangan di-game. Mungkin gue bisa jadi cewek yang milih-milih, cewek matre. Karena gue banyak dihianati, banyak kecewakan. Makanya gue tahu rasanya dikecewakan tuh gak enak guys. Gitu. Oke? Tolong, gue minta tolong. Gitu. Cuma mendoakan semangat Bu Lura. Enggak, ini enggak lagi set apa-apa. Karena kan gue udah bilang, di mata manusia itu cuma ada dua nih, ada orang yang dilihat, ini orang jahat, ini orang baik gitu. Manusia pasti mikirnya gitu, ada dua doang gitu. Ya kalau kita maunya dilihat baiknya doang, ya jangan hidup lah gitu. Karena kan gue udah bilang, semua perbuatan kita, apa yang kita perbuat di dunia selagi masih hidup, itu nanti kita pertanggungjawabkan nanti gitu.
Tetap semangat. Makasih Kak. Nanti gitu. Jadi gue pernah ngerasain hidup gue itu bebe, ternyata malah sebaliknya sakit banget rasanya. Iya. Baca buku ya. Sampai ketemu di lokasi syuting. Setiap gue syuting gue nggak pernah posting lokasi gue di mana. Gitu. Jadi semangat, senyum, dokter. Gitu. Ini kalau kayak gini gue pengen buru-buru suruh Ipan sama Alon sama Ki ke Bali dia rasanya. Gue pengen suruh mereka, kirim mereka ke Bali biar rame. Cuman sampai ini bulan Mei selesai, masih banyak yang harus gue selesain, masih banyak yang harus gue kerjain di sini. Jadi sabar ya. Gitu. Periksa jantung dulu dong. Mel kan kerja katanya. Oke Mel, angkut juga Mel. Gak masalah. Gitu. Mamanya Along mau gue suruh angkut juga. Gak apa-apa. Mamanya yuk ikut. Gitu. Mel bisa kerja di mana aja. Mel kerjanya santai. Bukannya Mel kerjanya di bank katanya. Hati-hati celengannya Kak. Iya aman. Celengan gue keisi terus. Ngerti. Mau dikasih intip dulu celengannya nih sekarang. Ntar gak siap lagi. Kalau siap gue kasih lihat nih. Ya yang siap-siap aja. Berarti gue udah gak kayak dulu guys. Emosi gue masih bisa terkontrol. Karena gue dulu tuh lebih parah deh sekarang. Aman ya. Masih bisa gue tahan. Paling sih tinggal pencet doang ya. Tapi kan itu namanya ria. Ria apa riba? Ria vape. Kalau riba itu si pemakan bunga, ngerti? Gitu. Aman, celengan gue aman kok. Sampai nyekolahin anak gue nanti jadi astronot aman. Ya, oke. Celengan kamu aman gak? Celengan kamu aman gak? Gitu ya. Kalau mereka ikut semua, kasihan mereka, say. Kasihan mereka, bukan kasihan gua. Kenapa kasihan mereka? Mereka harus ikut semuanya. Mereka harus ketemu dengan yang namanya Ois. Pasti kalian kasihanin gua lah. Penghasut pengen hubungan
Kak Feby emang down. Emang kita punya hubungannya apa? Kita itu temen, kita baru kenal, jadi lucu aja gitu. Kita baru kenal terus kita udah langsung membenci. Apa jalannya, dari mana?